Di Tatar Pasundan yang permai, tersembunyi banyak sekali kisah para leluhur yang agung. Salah satu yang paling termasyhur dan terus hidup dalam ingatan masyarakat, khususnya di wilayah Ciamis dan sekitarnya, adalah legenda Prabu Haur Kuning. Kisahnya bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah epik yang syarat dengan nilai kepemimpinan, kesaktian, kebijaksanaan, dan kepasrahan diri kepada Sang Pencipta. Legenda ini mengakar kuat, terbukti dengan adanya situs-situs petilasan yang masih dihormati hingga kini, menjadi saksi bisu kebesaran Sang Prabu yang namanya terinspirasi dari rumpun bambu kuning. Pada zaman dahulu kala, di kerajaan Galugara Tengah, berkuasalah seorang raja bijaksana bernama Prabu Cipta Permana. Sang Prabu memiliki seorang putra mahkota yang tidak hanya tampan rupawan, tetapi juga memiliki ketertarikan yang mendalam pada ilmu spiritual dan olah batin. Pangeran tersebut bernama Raden Anggalarang. Sejak belia, ia lebih gemar menyendiri, bertafakur, dan mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan dengan urusan duniawi dan kemegahan istana yang fana. Kegemarannya ini membuat sang pangeran memiliki aura yang berbeda, penuh dengan ketenangan dan wibawa. Seiring berjalannya waktu, hasrat Raden Anggalarang untuk mencari hakikat hidup sejati semakin membara. Ia memohon izin kepada ayahandanya untuk pergi mengembara, meninggalkan gemerlapnya kehidupan keraton. Dengan berat hati namun penuh pengertian, Prabu Cipta Permana memberikan ridhonya. Ia tahu bahwa putranya sedang menapaki jalan spiritual yang luhur, sebuah jalan yang tidak semua insan sanggup melewatinya. Maka, dimulailah perjalanan Raden Anggalarang ke arah timur, tanpa membawa pengawal maupun harta benda, hanya berbekal keyakinan teguh di dalam dada. Perjalanan spiritualnya membawa sang pangeran ke sebuah hutan lebat yang masih jarang terjamah manusia. Di sana, ia menemukan sebuah tempat yang luar biasa tenang dan memancarkan energi positif yang kuat. Tempat itu adalah sebuah gundukan tanah yang ditumbuhi oleh rumpun bambu yang seluruh batangnya berwarna kuning keemasan. Terpesona oleh keindahan dan suasana gaib di tempat itu, Raden Anggalarang memutuskan untuk berhenti dan melakukan tapa brata, bersemedi untuk memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, Raden Anggalarang tenggelam dalam samudra tafakur di bawah rumpun bambu kuning tersebut. Ia tidak makan dan tidak minum, seluruh raganya menyatu dengan alam, dan jiwanya terbang menuju Sang Pencipta. Hingga pada suatu waktu, masyarakat di sekitar hutan tersebut tanpa sengaja menemukannya. Mereka terkejut melihat sesosok manusia yang sedang bersemedi dengan khusyuk, tubuhnya memancarkan cahaya lembut. Karena ia ditemukan di rumpun bambu kuning atau yang dalam bahasa Sunda disebut rumpun haur kuning, maka masyarakat pun memberinya gelar Prabu Haur Kuning. Nama tersebut bukan sekadar julukan biasa. Haur atau bambu melambangkan keluasan, kekuatan, dan kemanfaatan. Pohon bambu lentur, tidak mudah patah diterpa angin, dan setiap bagiannya berguna bagi kehidupan manusia. Warna kuning melambangkan keagungan, kemuliaan, dan kebijaksanaan. Dengan demikian, nama Prabu Haur Kuning mengandung makna seorang pemimpin agung yang bijaksana, luwes dalam memerintah, kokoh dalam pendirian, dan seluruh hidupnya didedikasikan untuk kemaslahatan rakyatnya, persis seperti filosofi pohon bambu tempat ia mendapatkan pencerahan. Setelah menyelesaikan tapa bratanya dan mendapatkan gelar Prabu Haur Kuning, beliau tidak serta-merta kembali ke Istana Galuh. Petunjuk gaib yang diterimanya justru mengarahkannya untuk membangun sebuah pemukiman baru di wilayah tersebut. Area yang dipilihnya adalah sebuah dataran yang subur namun masih berupa rawa-rawa atau dalam bahasa Sunda disebut rancah. Tempat ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kehidupan yang makmur jika dikelola dengan baik. Prabu Haur Kuning melihat masa depan yang cerah di tanah tersebut. Dengan pancaran wibawa dan ilmunya yang tinggi, Prabu Haur Kuning dengan mudah menarik simpati masyarakat sekitar. Para penduduk dari dusun-dusun kecil datang dengan sukarela untuk membantu beliau. Mereka melihat sosok pemimpin sejati dalam diri Sang Prabu. Bersama-sama, mereka bahu-membahu membuka hutan, mengeringkan rawa-rawa, dan membangun saluran-saluran air untuk irigasi.
Semangat gotong royong yang dipimpin langsung oleh Sang Prabu membuat pekerjaan berat terasa ringan dan penuh harapan. Secara bertahap, daerah yang semula berupa hutan dan rawa itu berubah menjadi sebuah perkampungan yang tertata rapi. Rumah-rumah penduduk didirikan, lahan-lahan persawahan yang subur terhampar luas, dan sebuah pusat pemerintahan sederhana namun berwibawa pun dibangun. Perkembangan yang pesat ini membuat pemukiman tersebut semakin ramai. Orang-orang dari berbagai penjuru berdatangan untuk menetap dan mengabdi kepada Prabu Haur Kuning, mencari penghidupan yang damai dan sejahtera di bawah kepemimpinannya. Keadilan dan kebijaksanaan Prabu Haur Kuning dalam memimpin membuat rakyatnya hidup dalam ketentraman. Beliau tidak memerintah dengan tangan besi, melainkan dengan hati yang penuh kasih sayang. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, yang salah dihukum dan yang benar dilindungi. Beliau juga mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, dari cara bercocok tanam yang baik hingga ajaran-ajaran spiritual untuk budi pekerti luhur. Pemukiman itu pun berkembang menjadi sebuah kerajaan kecil yang mandiri dan dihormati. Sesuai dengan kondisi geografis awal wilayahnya, kerajaan baru yang didirikan oleh Prabu Haur Kuning ini kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Rancah. Nama ini menjadi pengingat akan asal-usul tanah mereka yang berhasil diubah dari area rawa menjadi pusat peradaban yang makmur. Kerajaan Rancah di bawah pimpinan Prabu Haur Kuning menjadi simbol dari kerja keras, kebersamaan, dan berkah dari Allah yang tercurah kepada seorang pemimpin yang adil dan bertakwa. Kabar mengenai kemasyhuran Kerajaan Rancah dan kebijaksanaan rajanya, Prabu Haur Kuning, tersebar ke berbagai penjuru negeri. Bersamaan dengan itu, tersiar pula kisah mengenai seorang putri cantik jelita dari sebuah padepokan di dekatnya. Putri tersebut bernama Nyi Mas Purbasari, namun ia lebih dikenal dengan julukannya, Nyi Anjung Bodas. Nama Anjung Bodas yang berarti panggung putih, melambangkan kesucian hati dan kemuliaan akhlaknya yang tanpa cela. Nyi Anjung Bodas tidak hanya memiliki paras yang rupawan, tetapi juga budi pekerti yang luhur dan penguasaan ilmu kanuragan serta spiritual yang mumpuni. Beliau adalah putri dari seorang resi agung yang mendidiknya dengan sangat baik. Kecantikan dan keagungan akhlaknya menjadi buah bibir di kalangan para pangeran dan bangsawan. Banyak yang mencoba untuk meminangnya, namun tak seorang pun yang berhasil memikat hati sang putri yang suci laksana panggung putih itu. Prabu Haur Kuning, melalui para telik sandinya, mendengar kabar mengenai Nyi Anjung Bodas. Namun, bukan kecantikannya yang pertama kali menarik perhatian sang Prabu, melainkan kemuliaan hatinya. Beliau merasakan adanya getaran jiwa yang selaras antara dirinya dengan sang putri. Setelah melakukan semedi dan memohon petunjuk, Prabu Haur Kuning merasa yakin bahwa Nyi Anjung Bodas adalah sosok yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pendamping hidupnya, menjadi ratu di Kerajaan Rancah. Dengan niat yang tulus dan suci, Prabu Haur Kuning pun mengutus rombongan pinangan ke padepokan tempat Nyi Anjung Bodas tinggal. Pinangan tersebut disambut dengan baik oleh sang resi. Setelah melihat ketulusan dan ketinggian budi pekerti Prabu Haur Kuning, sang resi dan juga Nyi Anjung Bodas memberikan ridho mereka. Pertemuan dua insan yang sama-sama luhur budinya ini diyakini akan membawa berkah yang luar biasa bagi seluruh negeri. Pernikahan antara Prabu Haur Kuning dan Nyi Anjung Bodas pun dilangsungkan dengan meriah namun tetap hikmat. Seluruh rakyat Kerajaan Rancah bersukacita menyambut ratu mereka yang baru. Persatuan antara sang Prabu yang bijaksana dan sang ratu yang suci hatinya menjadi simbol kesempurnaan kepemimpinan di Kerajaan Rancah. Mereka memimpin bersama, saling melengkapi, dan membawa kerajaan menuju puncak kemakmuran dan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah kedamaian dan kemakmuran Kerajaan Rancah, ternyata ada pihak yang merasa iri dan terancam. Tidak jauh dari Rancah, terdapat sebuah kadipaten yang kuat bernama Kadipaten Gowong. Kadipaten ini dipimpin oleh seorang adipati yang terkenal sakti mandraguna, namun juga memiliki sifat yang sombong, tamak, dan haus akan kekuasaan. Adipati tersebut bernama Adipati Singacala. Ia memandang perkembangan pesat Kerajaan Rancah sebagai sebuah ancaman bagi dominasinya di wilayah tersebut. Adipati Singacala tidak suka melihat ada kekuatan lain yang bersinar lebih terang darinya.
Kemakmuran rakyat Rancah dan kebijaksanaan Prabu Haur Kuning yang selalu dipuji-puji orang membuatnya panas hati. Dalam benaknya, hanya ada satu penguasa yang pantas dihormati di tanah itu, yaitu dirinya sendiri. Hasratnya untuk menguasai Rancah dan menaklukkan Prabu Haur Kuning pun semakin hari semakin besar, membakar jiwanya dengan api keserakahan. Menyadari bahwa Prabu Haur Kuning bukanlah lawan yang sembarangan, Adipati Singacala tidak mau gegabah menyerang secara langsung. Ia mencari cara licik untuk bisa menaklukkan Rancah tanpa harus terlihat sebagai pihak yang memulai permusuhan. Ia pun merancang sebuah siasat berupa tantangan yang seolah-olah bersifat persahabatan, namun sesungguhnya penuh dengan jebakan. Ia ingin menjatuhkan martabat Prabu Haur Kuning terlebih dahulu di hadapan rakyatnya. Maka, Adipati Singacala pun mengirim utusan ke Rancah dengan membawa sebuah pesan tantangan. Tantangan tersebut bukanlah perang tanding antar kesatria, melainkan sebuah adu kesaktian yang lebih subtil, yaitu sabung ayam jago. Namun, pertaruhan dalam sabung ayam ini sungguh luar biasa. Barang siapa yang ayamnya kalah dalam pertarungan, maka ia harus menyerahkan seluruh kerajaannya kepada sang pemenang. Ini adalah sebuah pertaruhan yang mempertaruhkan nasib seluruh rakyat. Prabu Haur Kuning menerima utusan dan tantangan tersebut dengan hati yang tenang. Beliau tahu persis bahwa ini adalah sebuah siasat licik dari Adipati Singacala untuk merebut kerajaannya. Sebagai seorang pemimpin yang cinta damai, beliau sebenarnya enggan melayani tantangan yang berbau judi dan pertaruhan. Akan tetapi, menolak tantangan tersebut akan dianggap sebagai sebuah kepengecutan dan akan menjatuhkan wibawa kerajaan Rancah. Demi melindungi kehormatan negerinya, dengan berat hati Prabu Haur Kuning pun menerima tantangan tersebut. Setelah tantangan diterima, persiapan pun segera dilakukan. Adipati Singacala datang ke alun-alun Rancah dengan penuh kesombongan. Ia membawa seekor ayam jago yang berukuran besar, berotot, dan terlihat sangat beringas. Ayam jago miliknya yang diberi nama Si Bango bukanlah ayam biasa, melainkan ayam yang telah diisi dengan berbagai ilmu hitam dan kesaktian, membuatnya kebal senjata dan memiliki pukulan yang mematikan. Seluruh pengikut Adipati Singacala bersorak-sorai, yakin akan kemenangan mereka. Sementara itu, Prabu Haur Kuning tampil dengan tenang. Beliau tidak membawa ayam jago yang terlihat sangar. Sebaliknya, beliau hanya membawa seekor ayam jago berukuran sedang dengan warna bulu yang biasa saja. Ayam jago milik Prabu Haur Kuning ini bernama Si Ciung. Meskipun penampilannya tidak meyakinkan, Si Ciung bukanlah ayam sembarangan. Ia adalah perwujudan dari kekuatan batin dan kesucian hati Sang Prabu. Ayam itu telah diberkahi dengan kekuatan gaib yang bersumber dari ridho Allah. Pertarungan pun dimulai di tengah arena yang telah dipadati oleh rakyat dari kedua kerajaan. Semua mata tertuju pada kedua ayam jago yang akan menentukan nasib kerajaan mereka. Begitu dilepaskan, ayam jago Si Bango milik Adipati Singacala langsung menyerang dengan membabi buta. Pukulan dan patukannya begitu cepat dan kuat, membuat Si Ciung tampak terdesak. Sorak-sorai dari kubu Gowong semakin membahana, sementara rakyat Rancah menahan napas dengan cemas. Namun, keajaiban pun terjadi. Meskipun terus dihujani serangan, Si Ciung mampu menghindar dengan lincah seolah bisa membaca setiap gerakan lawannya. Setiap kali Si Bango melancarkan serangan mematikan, Si Ciung selalu berhasil berkelit pada saat-saat terakhir. Pertarungan itu sejatinya bukan lagi adu kekuatan fisik, melainkan adu kekuatan batin antara kesombongan Adipati Singacala dan kebijaksanaan Prabu Haur Kuning yang terwujud dalam diri ayam jago mereka. Pada saat yang tepat, ketika Si Bango mulai terlihat lelah dan lengah karena serangannya selalu sia-sia, Si Ciung melesat seperti kilat. Dengan sekali pukulan taji yang tepat mengenai titik vital di leher Si Bango, ayam jago perkasa milik Adipati Singacala itu langsung terkapar dan tidak bergerak lagi. Keheningan seketika menyelimuti alun-alun, yang kemudian pecah oleh sorak-sorai kemenangan dari rakyat Rancah. Kemenangan Si Ciung adalah kemenangan kebenaran atas kelicikan. Kekalahan dalam sabung ayam tersebut menjadi pukulan telak bagi harga diri Adipati Singacala. Wajahnya merah pada menahan amarah dan malu di hadapan semua orang.
Alih-alih menepati janjinya untuk menyerahkan kerajaannya, ia justru murka. Dengan lantang ia menuduh Prabu Haurkuning telah berbuat curang. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ayam jago saktinya bisa dikalahkan oleh seekor ayam kampung biasa. Kesombongannya telah membutakan mata hatinya. Tanpa berpikir panjang, Adipati Singacala yang telah kalap itu segera menghunus senjatanya dan memerintahkan seluruh pasukannya yang telah bersiaga di perbatasan untuk menyerang kerajaan Rancah. Ia telah melanggar perjanjian dan memilih jalan kekerasan untuk memuaskan ambisinya. Sumpah dan janji yang telah diucapkannya seakan tak berarti apa-apa lagi baginya. Perang besar yang dikhawatirkan oleh Prabu Haurkuning pun tidak dapat dihindari lagi. Melihat gelagat buruk tersebut, Prabu Haurkuning segera memerintahkan rakyatnya untuk mundur dan bersiap siaga. Beliau tidak ingin ada rakyat sipil yang menjadi korban. Para prajurit Rancah, yang selama ini hidup dalam damai, kini harus mengangkat senjata untuk mempertahankan tanah air mereka dari serangan pasukan Gowong yang terkenal ganas dan beringas. Meskipun kalah jumlah, semangat mereka berkobar karena mereka berjuang untuk kebenaran dan melindungi pemimpin yang mereka cintai. Pertempuran pun pecah dengan dahsyatnya. Pasukan Gowong yang dipimpin langsung oleh Adipati Singacala menyerbu dengan ganas, membakar desa-desa di perbatasan dan mencoba menerobos pertahanan utama kerajaan Rancah. Suara denting senjata, teriakan para prajurit, dan gemuruh peperangan menggema di seluruh negeri, mengubah kedamaian Rancah menjadi medan laga yang mengerikan. Darah tumpah membasahi bumi pertiwi. Meski prajurit Rancah bertarung dengan gagah berani, kekuatan pasukan Gowong yang lebih besar dan lebih berpengalaman dalam perang membuat mereka perlahan-lahan terdesak. Prabu Haurkuning menyaksikan pertempuran itu dengan hati yang pilu. Beliau sangat sedih melihat pertumpahan darah terjadi di negerinya yang damai. Ia tahu bahwa perang ini tidak akan bisa dimenangkan hanya dengan kekuatan prajurit biasa. Ini adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang harus diselesaikan pada tingkatannya. Ketika situasi pertempuran semakin genting dan pasukannya semakin terdesak, Prabu Haurkuning memutuskan bahwa inilah saatnya bagi dirinya untuk turun langsung ke medan laga. Beliau tidak bisa lagi hanya berdiam diri di istana sementara rakyat dan prajuritnya berjuang mati-matian. Dengan mengenakan pakaian kebesarannya, beliau maju ke garis depan pertempuran, membawa serta pusaka-pusaka andalan kerajaan Rancah yang memiliki kekuatan gaib luar biasa. Salah satu pusaka yang paling diandalkan adalah sebilah keris sakti yang bernama Ki Naga Runting. Keris ini bukanlah senjata biasa, melainkan pusaka warisan leluhur yang ditempa oleh para empu sakti dan telah diisi dengan doa-doa selama ratusan tahun. Selain itu, beliau juga membawa pusaka lain berupa tombak dan panah-panah sakti yang setiap lesatannya mengandung kekuatan spiritual yang dahsyat. Kehadiran Sang Prabu di medan perang seketika membangkitkan kembali semangat para prajurit Rancah yang sempat menurun. Melihat Prabu Haurkuning muncul, Adipati Singacala tertawa mengejek. Ia merasa inilah kesempatannya untuk membunuh Sang Raja Rancah dan mengakhiri perlawanan dengan cepat. Dengan kesaktiannya, ia menerjang maju, menantang Prabu Haurkuning untuk berduel 1 lawan 1. Pertarungan antara dua pemimpin itu pun tak terelakkan. Keduanya adalah pendekar pilih tanding dengan ilmu kanuragan tingkat tinggi. Pertarungan mereka mengguncang bumi dan membuat langit seolah bergetar. Adipati Singacala menyerang dengan jurus-jurus mematikan yang penuh dengan hawa nafsu angkara murka. Namun, Prabu Haurkuning menghadapinya dengan tenang. Setiap gerakannya mengandung kebijaksanaan dan kepasrahan, mengalir seperti air namun kokoh laksana batu karang. Ketika Adipati Singacala mengeluarkan seluruh aji kesaktiannya, Prabu Haurkuning pun mencabut keris Ki Naga Runting. Seketika, keris itu memancarkan cahaya menyilaukan yang membuat pasukan Gowong gentar. Dengan satu gerakan yang cepat dan mantap, didasari oleh niat untuk menghentikan kezaliman dan bukan untuk membunuh, Prabu Haurkuning berhasil melukai Adipati Singacala. Kekuatan suci dari keris pusaka itu seketika melunturkan seluruh ilmu kesaktian yang dimiliki sang Adipati. Adipati Singacala pun jatuh tersungkur, kalah dan tak berdaya. Melihat pemimpin mereka telah takluk,
seluruh pasukan Gowong kehilangan semangat tempur dan akhirnya menyerah. Kemenangan pun menjadi milik kerajaan Rancah. Setelah peperangan berakhir dengan kemenangan pihak Rancah, Prabu Haur Kuning menunjukkan sifat agungnya sebagai seorang pemimpin. Beliau tidak menghukum mati Adipati Singacala yang telah kalah, tidak pula membantai sisa pasukannya. Sebaliknya, beliau mengampuni mereka semua. Adipati Singacala yang telah kehilangan kesaktian dan kesombongannya akhirnya menyadari kesalahannya dan bersumpah setia kepada Prabu Haur Kuning. Kadipaten Gowong pun dilebur menjadi bagian dari wilayah kerajaan Rancah yang semakin luas. Di bawah kepemimpinan Prabu Haur Kuning dan Ratu Nyi Anjung Bodas, kerajaan gabungan itu memasuki masa keemasan yang panjang. Kedamaian, keadilan, dan kemakmuran dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Sang Prabu tidak hanya membangun kerajaannya secara fisik, tetapi yang lebih penting adalah membangun jiwa dan mental rakyatnya. Ia mengajarkan pentingnya hidup rukun, saling menolong, dan senantiasa berpegang teguh pada jalan kebenaran dan ajaran Allah. Setelah memerintah dalam waktu yang sangat lama dan merasa tugas-tugas duniawinya telah selesai, Prabu Haur Kuning memutuskan untuk kembali menapaki jalan spiritualnya. Beliau menyerahkan tahta kerajaan Rancah kepada putra-putranya untuk melanjutkan kepemimpinan. Sang Prabu kemudian kembali ke tempat-tempat sunyi untuk bersemedi, menyempurnakan ilmunya dan semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Beliau mempersiapkan diri untuk perjalanan terakhirnya. Pada suatu hari yang telah ditakdirkan, Prabu Haur Kuning mencapai puncak pencapaian spiritualnya. Beliau tidak wafat seperti manusia biasa, melainkan moksa, yaitu lenyap bersama jasadnya dari alam duniawi untuk kembali bersatu dengan Yang Maha Abadi. Beberapa tempat yang diyakini sebagai lokasi beliau bersemedi atau tempatnya moksa hingga kini masih dijaga dan dikeramatkan oleh masyarakat, dikenal sebagai situs petilasan Prabu Haur Kuning, menjadi tempat ziarah bagi mereka yang ingin mengenang dan meneladani keagungannya. Warisan terbesar Prabu Haur Kuning bukanlah kerajaan yang luas atau harta yang melimpah, melainkan ajaran dan teladan hidupnya. Kisah beliau mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari hati yang bersih, kebijaksanaan, dan kepasrahan diri kepada Tuhan. Kekuatan yang didasari angkara murka pada akhirnya akan selalu takluk pada kelembutan dan kebenaran. Legenda Prabu Haur Kuning akan terus hidup, menjadi cahaya penuntun bagi generasi-generasi selanjutnya tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin dan manusia yang seutuhnya. Kisah legenda Prabu Haur Kuning mengajarkan kita bahwa kekuasaan dan kekuatan sejati tidaklah berasal dari kesombongan, kesaktian, atau harta benda, melainkan dari hati yang bersih, kebijaksanaan, dan kedekatan diri kepada Tuhan. Keangkuhan dan keserakahan seperti yang dimiliki Adipati Singacala pada akhirnya akan membawa kehancuran. Sebaliknya, kepemimpinan yang dilandasi oleh keadilan, kasih sayang, dan kerendahan hati seperti yang diteladankan oleh Prabu Haur Kuning akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa dan akan dikenang sepanjang masa sebagai sumber kebaikan.